Kita masuk yang ke episode yang kelima tentang penegakan hukum di Indonesia. Sekarang kita coba kaitkan kasus lingkungan hidup di Jepara. Ini aktivis lingkungan hidup yang sudah berkali-kali mengajukan keberatan dan mengajukan protes kemana-mana karena tambak udang di sana di daerah Karimun Jawa itu mencemari lingkungan. Rupa-rupanya saya tidak tahu tentang komunikasinya dan sebagainya, sehingga kemudian yang terjadi justru para aktivis ini dilaporkan tentang undang-undang ITE. Lalu mereka ditahan. Di kejaksaan ditahan juga. Ya. Setelah ditahan kemudian masuklah ke pengadilan dan menjadi viral. Tapi proses pengadilan sudah berjalan. Menjadi viral sehingga kasusnya kemudian diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara 7 bulan. Ya. Terdakwa banding. Kemudian di majelis tinggi, di pengadilan tinggi, di majelis banding diputus bebas. Ini menarik sekali. Ya. Hakim sudah mau melihat tentang keadilan itu dari sebuah terjemahan peraturan yang dikaitkan dengan kearifan lokal, yang dikaitkan dengan moral. Ya. Itulah menurut saya itu tentang keadilan. Keadilan bukan sekedar menerapkan peraturan. Mengapa saya katakan demikian? Banyak peraturan yang enggak sejak dulu ingin dibuat tapi enggak jadi-jadi. Contoh, undang-undang perampasan aset sudah berapa tahun. Bahkan Presiden Jokowi menghendaki segera, sampai kemarin menjadi ribut lagi karena tidak dimasukkan dalam program dalam 5 tahun dibahas di DPR. Itu perampasan aset yang dimana kita selalu berteriak-teriak tentang berantas korupsi. Undang-undangnya lebih berat itu tentang perampasan aset. Ya, kemudian ada yang mengatakan kan sudah ada undang-undang TPPU dan sebagainya. Ya kembali lagi bahwa keadilan bukan hanya sekedar menerapkan peraturan, karena bagi saya peraturan itu ada bargaining kepentingan di Senayan sana. Ya. Menegakkan hukum adalah menegakkan tentang sebuah peraturan, menegakkan tentang kearifan lokal, dan menegakkan tentang etik. Ya. Contoh misalnya ketua KPU. Ya kejadiannya di Jerman itu, saya lupa di Jerman atau di Belanda. Tapi kemudian dibahas di majelis etik di sini, majelis etik KPU. Ya, karena nggak bisa mengangkat kasus yang ada di sana. Ya, secara hukum nggak bisa. Dibahaslah di sidang etik, kemudian dan dipecat, dinyatakan bersalah dan diberhentikan dengan tidak hormat. Ini satu contoh bahwa keadilan itu membahas tentang peraturan, membahas tentang kearifan lokal dan tentang etika. Ya. Kasus lingkungan hidup itu kan jelas, itu para aktivis yang mencoba menyelamatkan lingkungan tentunya untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingannya dia. Ya. Tetapi kembali lagi, asal kemudian ada pengaduan, kemudian cocok atau dicocok-cocokkan dengan peraturan, ya perbuatannya dicocok-cocokkan begitu, langsung maju ke dalam persidangan. Ya. Tapi saya mulai melihat bahwa banyak hakim yang sudah mulai menerapkan tentang kebenaran material, ya kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang dilihat dari semua aspek, bukan sekedar peraturan. Ini menarik sekali dan bagus sekali, dan moga-moga himbauan Pak Narto di Airlangga waktu pidato pengukuhan guru besar kalau sudah di Airlangga itu mulai dipahami oleh para rekan-rekan hakim. Kalau itu terjadi, kita bisa berharap bahwa pengadilan menjadi benteng terakhir dari para pencari keadilan. Ya, kalau kita mau merombak,
ya Pak, bagus peningkatan SDM di tingkat penyelidikan dan penuntutan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peningkatan SDM, seperti jangan sampai kemudian ada artikel lagi bubarkan fakultas hukum. Ya, yang terjadi adalah bagaimana menafsirkan hukum sesuai dengan kemauan dan kekuasaan yang terjadi saat ini. Ya. Itu tadi tentang kasus lingkungan hidup. Ya. Kalau kita kaitkan dengan kasus dari Landa, harusnya kan sama. Ya, apakah ada kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana sesuai undang-undang ITE, karena dia sudah berkali-kali mengajukan protes tidak ditanggapi. Ya. Itu tentang 2 kasus, lalu 3 kasus dengan guru honorer Supriyani yang berbeda-beda tapi sama, bahwa sebenarnya penegakan hukum, kekacauan penegakan hukum itu terletak sejak awal di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan juga, yang walaupun paling banyak disorot adalah di tingkat pengadilan dan kepolisian. Jarang orang menyorot tentang di kejaksaan. Nanti kita akan coba nanti setelah ini kita kaitkan dengan kasus-kasus yang tidak jalan-jalan sampai hari ini.